kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pagi harinya, Ben dan Via mendatangi rumah Papa Agra dan Mama Sarah untuk mengantarkan surat undangan pernikahan mereka secara langsung. Papa Agra dan Mama Sarah pun menyambut itu dengan baik dan hangat. Mereka bahkan berjanji akan datang saat pernikahan Via dan Ben nanti. Sepulang dari rumah Papa Agra dan Mama Sarah, Via dan Ben segera menuju ke mansion Ayah Adam dan Ibu Haura. Tujuannya sama, untuk mengantarkan undangan pernikahan mereka. Saat hendak makan siang, Ben dan Via pamit untuk pulang. Namun Ibu Haura menahannya dengan kukuh, meminta kepada keduanya untuk makan bersama di mansion ini. Selesai makan siang, Papa Adam mengajak Ben untuk masuk ke ruang kerjanya. Sementara Via duduk bersama di ruang tengah bersama dengan Azura dan Agatha. Karena ini hari Minggu, Azura dan Agatha berada di rumah. Azura tidak bekerja dan Agatha tidak kuliah. Sementara Julian ikut bersama Amang Yuda dan Acil Aida menuju taman di belakang mansion, menghabiskan waktu pagi di sana. Di ruang kerja Ayah Adam, dia mengeluarkan sebuah berkas dan memberikannya kepada Ben. Sesuatu yang sudah sejak lama dia persiapkan untuk asisten pribadi sang anak. Ya, kini Azam sudah kembali menjadi CEO Malik Kingdom. Itu semua berkat kehamilan Bella yang mengandung 3 cucu kembarnya, dan Ben pun kembali menjadi asisten pribadi sang anak. Ben menerima uluran berkas itu dan membukanya. "Maaf Tuan, ini apa?" tanya Ben. Saat sedang bekerja ataupun keadaan serius seperti ini, dia akan memanggil Azam dan Ayah Adam dengan sebutan Tuan. Lain halnya dengan saat santai atau kumpul keluarga. Ben pun memanggil Adam dengan sebutan Ayah dan memanggil Azam hanya dengan sebutan namanya. "Itu hadiah pernikahanmu, juga bentuk terima kasih Ayah," ucap Adam. Ben terperangah. Namanya tertera dengan jelas di dalam sertifikat rumah dan tanah itu. Sebuah rumah mewah di kawasan elit. Bahkan rumahnya ini lebih mewah dari yang ditempati Azam saat ini. Bukan hanya 2 lantai, namun ada 3 lantai dengan lift pula. "Tapi Tuan, ini terlalu berlebihan untuk saya." "Tidak, Ben. Kamu dan Via selama ini sudah menjaga anak-anak Ayah, dan Ayah sangat berterima kasih akan hal itu. Ini hanya hadiah kecil untukmu dan Via," jelas Ayah Adam. Bukan kegirangan, Ben malah merasa begitu haru. Menjadi pelayan di keluarga Malik memang menjadi incaran pekerjaan bagi semua orang. Dan Ben salah satu yang beruntung dan berhasil masuk. Dulu dia kira dia akan bekerja dengan membabi buta, namun rupanya semua keluarga Malik malah memperlakukannya seperti keluarga. Air mata Ben mengalir, namun dengan cepat dia menghapusnya. "Terima kasih Tuan, terima kasih," ucap Ben dengan nafasnya yang tercekat, dan Ayah Adam hanya tersenyum seraya menganggukkan kepalanya kecil. Tak berapa lama kemudian, Ben dan Ayah Adam keluar dari ruangan itu. Ayah Adam masuk ke dalam kamarnya menemui Ibu Haura, sedangkan Ben turun menemui Via yang berada di ruang tengah dengan membawa berkas berisi sertifikat di dalamnya. Saat itu juga, Ben dan Via pun pamit untuk pulang. Kini mereka sudah berada di dalam mobil yang mulai melaju masuk ke jalan raya. "Itu apa tugas dari Ayah Adam?" tanya Via melirik berkas yang diletakkan di kursi belakang oleh Ben. Sebelum menjawab, Ben pun tersenyum lebih dulu.
"Hadiah untukmu," jawab Ben. Dia lalu mengelus pucuk kepala Via, menatap sekilas sang calon istri yang nampak bingung. Di tempat lain, siang menjelang sore kali ini, Arnold mendatangi rumah Papa Agra dan Mama Sarah untuk mengatakan keseriusannya kepada Alessa. Tidak tanggung-tanggung, dia bahkan membawa kedua orang tuanya sekaligus. Tidak ingin berpacaran, Arnold ingin dia dan Alessa bertunangan. Tak apa, meski menikahnya masih lama. Yang jelas sudah ada cincin di jari manis mereka sebagai pengikat. Arnold sebelumnya belum mengatakan niatannya ini kepada Alessa, membuat Alessa mengangah dengan keterkejutannya. Dan sama, Papa Agra dan Mama Sarah pun sangat terkejut. Untunglah Arnold bukan orang baru bagi mereka. Andaikan Arnold adalah orang asing, pasti sudah mereka tendang dari rumah ini. "Bukan hanya kamu yang terkejut, Gra, aku juga," ucap Rudy, ayah Arnold. Kedua orang tua Alessa dan Arnold sudah saling mengenal, bahkan kenal dekat. Mama Sarah dan Mama Angel, ibu Arnold, hanya terkekeh saja. Sementara Arnold terus menatap Alessa yang menatapnya tajam. Arnold mengulum senyumnya dan mengedipkan sebelah mata. Setelah pertemuan dua keluarga antara keluarga Arnold dan keluarga Alessa selesai, mereka sepakat untuk menggelar acara pertunangan kecil-kecilan. Hanya dihadiri oleh keluarga dan sahabat dekat ataupun kolega yang memiliki hubungan baik. Mungkin sekitar 500 orang yang akan menghadiri pertunangan Arnold dan Alessa nanti. Mama Sarah dan Mama Angel lah yang akan mengurus semuanya. Arnold dan Alessa hanya terima beres. Jika semuanya lancar, maka pertunangan itu akan digelar 2 minggu lagi, seminggu setelah pernikahan Ben dan Via. Menjelang waktu sholat asar tiba, keluarga Arnold pamit untuk pulang. Tapi Arnold memutuskan untuk tetap tinggal. Dia akan melaksanakan sholat asar di rumah ini. Lalu setelahnya mengajak Alessa untuk mendatangi toko perhiasan langganan keluarga mereka dan mencari cincin pertunangan. "Kamu sepertinya sudah tidak sabar lagi ya," sindir Papa Agra saat mereka sudah berada di ruang khusus untuk sholat di rumah ini. Bertanya kepada pria yang dari tadi terus tersenyum, dan Arnold hanya menjawabnya dengan senyum yang semakin lebar. Di sana Arnold sholat berjamaah bersama Papa Agra dan Mama Sarah, sementara Alessa memutuskan untuk sholat di kamarnya dan segera bersiap untuk pergi. Selesai sholat berjamaah, mereka masih duduk di sana. Ada beberapa hal yang harus Papa Agra sampaikan kepada Arnold, sedangkan Mama Sarah hanya diam memperhatikan keduanya dan ikut mendengarkan. "Papa sangat mempercayaimu, Ar. Papa percaya bahwa kamu bisa menjaga Alessa dengan baik," ucap Papa Agra. Dan mendengar itu, hati Arnold seperti tersentil. Beberapa kali dia ingin selalu menciumi Alessa, bahkan menyentuh tubuh gadis itu tanpa mengingat kehormatannya. Yang dia pikirkan hanyalah gelora asmaranya saja di hati, juga hasrat yang semakin membuncah tiap kali melihat Alessa. Arnold menunduk sejenak, lalu kembali mengangkat wajahnya dan membalas tatapan Papa Agra. "Insya Allah, Pak, aku akan menjaga lisan dengan baik, melindungi kehormatannya sampai kami menikah nanti." Papa Agra dan Mama Sarah tersenyum. Mereka merasa lega saat mendengar ucapan Arnold itu. Sampai akhirnya perbincangan mereka usai, Arnold dan Alessa segera pergi untuk menuju toko perhiasan. "Alessa, apa kamu tidak bahagia kita akan segera bertunangan? Dari tadi aku lihat kamu cemberut terus," ucap Arnold. Kini mobil mereka sudah mulai keluar dari halaman rumah Papa Agra. Tak jauh lagi mereka akan segera memasuki jalan raya.
Alesa tidak menjawab. Dia malah membuang nafasnya pelan. Helaan nafas yang akhirnya membuat Arnold menghentikan mobil mereka di persimpangan jalan. "Kenapa?" tanya Arnold. Kini raut wajahnya berubah jadi serius. Dia bahkan langsung menatap lekat ke arah Alesa. Dan mau tidak mau, Alesa pun membalas tatapan itu dengan matanya yang nampak sayu dan tak seceria biasanya. "Aku takut, Bang." "Takut kenapa?" "Rasanya aku belum sanggup untuk sampai di tahap ini secepat ini." "Kenapa?" "Ya nggak tahu, pokoknya aku takut." "Apa yang membuatmu ragu?" "Nggak tahu," jawab Alesa pasrah, bicara dengan suaranya yang lirih. Dia sebenarnya ingin menjawab jika dia takut kehilangan masa mudanya, jika hanya menjalin kasih itu bukan masalah bagi Alesa. Tetapi di saat dia masih kuliah dan menjalani pertunangan dengan jangka waktu pernikahan yang masih lama, rasanya itu terasa berlebihan bagi Alesa. Dia jadi takut melakukan kesalahan, takut akan kemarahan Arnold jika sedikit saja dia menikmati masa mudanya. Menonton film dengan Agatha kemarin saja, dia sudah ditarik untuk ikut bersama Arnold. "Jangan membuatku menciummu, aku sudah berjanji pada Papa Agra untuk menjagamu," ucap Arnold. Hatinya pun merasa tidak tenang saat melihat wajah Alesa yang murung seperti itu, merasa jika pertunangan ini hanya dia sendiri yang menginginkannya, sementara Alesa tidak. "Apa kamu ingin kita membatalkan pertunangan ini? Sebelum terlambat, aku akan mengatakan kepada kedua orang tua kita lagi," jelas Arnold. Dia memang ingin segera mengikat Alesa untuk menjadi miliknya. Tapi andaikan gadis ini merasa terpaksa, dia tidak akan tega untuk melakukannya. Bukan begitu, Bang. Aku mau kita bertunangan, tapi aku takut. Rasanya ini terlalu cepat." "Lalu bagaimana maumu? Aku tidak ingin ada yang merasa terpaksa di antara kita." Alesa terdiam. Ditanya seperti itu, dia jadi tidak bisa berkata-kata. Tiba-tiba pikirannya kacau. Dia memang takut jika masa mudanya akan hilang dengan adanya pertunangan ini. Harus siap diatur oleh Arnold dan menuruti semua keinginan tunangannya. Tapi ada rasa takut yang lebih membuatnya menggila, yaitu akan kehilangan orang yang dicintainya andai dia menolak ataupun mengundurkan pertunangan ini. Tidak, Alesa tidak akan siap akan hal itu. "Maafkan aku, Bang. Aku mau pertunangan kita tetap dilanjutkan." Arnold terdiam, masih belum percaya dengan apa yang diucapkan Alesa itu. Dia masih merasa jika Alesa terpaksa. "Aku tidak akan memaksamu, apalagi menggunakan kedua orang tua kita untuk membuat pertunangan ini ada. Jadi, katakan sekarang, aku bisa membatalkannya dengan mudah." Tidak, aku tidak mau pertunangan ini batal." Alesa jadi takut sendiri, bahkan kini rasanya dia sudah ingin menangis. Alesa pun menggoyang-goyangkan bahu Arnold, merengek ingin sang kekasih tahu jika dia benar-benar tidak ingin pertunangan ini batal. "Jangan mempermainkanku." "Tidak," potong Alesa cepat. "Benarkah?" "Iya." "Bagaimana agar aku bisa percaya?" Dan saat itu juga Alesa langsung melompat ke atas tubuh Arnold, menjatuhkan tubuhnya di atas pangkuan sang kekasih dan memberikan sebuah ciuman dalam di atas bibir Arnold. Kedua netra Arnold membola. Dia sungguh tidak menyangka jika ini yang akan dilakukan oleh Alesa. Dia pikir Alesa akan kembali memberikan sebuah jawaban dengan kata-kata, bukan tindakan seperti ini.